Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-temanku para pecinta Tosanaji dimanapun Anda berada. Berbudaya dengan keris bukan dengan linggis. Teman-temanku sekalian, saya ingatkan sekali lagi, jangan lupa di subscribe serta tekan tombol loncengnya agar tidak tertinggal dari konten-konten selanjutnya perihal pembahasan ya tentang Tosan Aji di Nuswantoro ini. Dan Anda bisa mengikuti bagaimana perjalanan hunter pusaka untuk mencari pusaka-pusaka yang ada di desa-desa, misalkan yang ada di teman-teman perkerisan, seperti apa kerisnya, filosofinya, aspek filosofinya seperti apa, lalu maknanya dan sejarah empunya bagaimana, nanti bisa mengikuti seperti itu. Di pagi ini yang cerah ini, ya, saya punya satu keris yang ini merupakan keris bertangguh Tuban. Oke, coba. Ini teman-teman ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Pada warangka, merupakan warangka iras ya, jadi menyambung antara gandar sama pelokannya ini nyambung, dan gaya seperti ini atau style daripada keris, maksud saya daripada warangka ini, yaitu warangka Ladrang Surakarta namanya. Jadi cocoknya teman-teman, keris warangka ini untuk keris-keris bergaya Surakarta atau tangguh Surakarta, dan bisa juga digunakan atau disandangi pada keris-keris yang lebih dahulu, misalkan Majapahit, Pajajaran, itu juga cocok lah. Namun kalau diisi keris-keris Hamengkubuwono, nah kayak gini kurang cocok gitu. Karena memang beda ini ya, beda gaya. Kalau keris-keris seperti Hamengkubuwono misalkan, itu cocoknya pada gayaman Jogja namanya. Itu bentuknya agak mengoval bulat gitu teman-teman. Keseluruhan pada tampilan warangkanya ini sudah nggak perlu nyervis lagi, ya nggak perlu gebek lagi, jadi nggak perlu bersihkan lagi kalau memang keadaannya sudah sangat optimal, baik dan berkesan. Jadi kalau dipajang misalkan di dinding gitu sudah sangat bagus teman-teman. Coba saya buka kerisnya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Jadi sangat tebal teman-teman sekalian. Besinya sangat tebal, gagah merbawani. Dengan ricikan tikal alis, ada picetan, gande polos, dan tidak ada gereneng ya, jadi polos. Jadi keris ini termasuk, sebentar, saya raba dulu ada geger sapinya enggak. Oh, ternyata enggak ada. Jadi keris seperti ini termasuk pada keris berdapur tilam upih, teman-teman. Nah, dapur tilam upih ya, melihat dari karakter besi yang gande agak miring, gonjo sepit rontal, sirah cecak itu agak tumpul ya, memanjang gitu. Ini adalah ciri khas dari Tuban, teman-teman sekalian. Ciri khas pembuatan empu-empu Tuban. Tuban di masa Singosari sudah ada teman-teman. Jadi Tuban itu sebuah area ya, area Syah Bandar, area tempat pelabuhan, tempat bersandarnya armada-armada perdagangan ataupun armada peperangan. Itu sejak era Singosari bahkan sampai Mataram itu masih ada teman-teman. Jadi khas daripada keris Tuban itu wesinya agak basah ya, karena memang dekat dengan pesisir, jadi agak basah begitu. Maka ada yang disebut era Tuban Mataram penyebutannya, ada era Tuban Majapahit, Tuban Pajajaran, karena memang area pembuatannya itu di Tuban. Sedangkan
kata pengikutnya misalkan Mojopahit, Tuban Mojopahit, berarti dibuat di area Tuban di zaman Mojopahit. Ketika menyebutkan Tuban Mataram berarti pembuatannya pada empu-empu Tuban di area Tuban saat era Mataram. Jadi seperti itu penyebutannya. Kalau ini saya kira masuknya ke Tuban Pajajaran. Tuban Pajajaran. Jadi wesinya yang limpo dan lebar ya, cenderung lebar dan khas daripada Pajajaran. Teman-teman sekalian, ada yang istimewa di sini. Ada yang istimewa. Jadi dari kesan gagah pada keris ini, ada yang spesial pada sisi besinya. Ya, pada karakter besinya. Karakter besi, coba Anda perhatikan, maka keris ini terlihat kehijau-hijauan besinya. Ya. Besinya itu hijau, teman-teman. Ya. Besinya itu hijau. Besi kehijau-hijauan, teman-teman sekalian, itu dinamakan besi Pulosani ya. Jadi adalah besi yang seratnya dari batu asih. Ya, jadi bahannya dari batu asih, teman-teman. Yaitu warnanya itu hijau, keperak-perakan. Kalau di bahasa Jawa itu dikatakan nyamber lilin. Nah, kalau dijentikkan itu bunyinya kur gitu, teman-teman. Jadi tuahnya itu tulus ya. Dari taksu atau tuahnya itu tulus, membawa rezeki dan derajat, baik digunakan sebagai bahan pusaka. Itu adalah keistimewaan dari besi Pulosani, warna kehijau-hijauan seperti ini. Teman-temanku sekalian, besi Pulosani yang sangat terkenal ya. Jadi inti besinya itu sangat terkenal dan sangat istimewa, menjadi buruan para kolektor karena memang dari segi tuah besi Pulosani yang berwarna kehijauan itu syarat dengan makna. Ya, diantaranya adalah manfaatnya untuk sebuah kewibawaan ya, untuk sebuah pemimpin, seorang pejabat juga bisa, dan mempunyai bawahan. Jadi memancarkan sebuah aura kewibawaan dan untuk kerejekian juga. Dan kinerja sang pemilik itu akan menanjak lebih baik. Itulah manfaat atau sebuah aspek filosofi dari keistimewaan dari besi Pulosani, teman-teman sekalian. Kehijau-hijauan, nampak sekali hijau besinya. Jadi misalkan ini ditanting ya, lalu dikoleksi, kalaupun tidak diwarangi ya sudah marem gitu. Meskipun tidak diwarangi, jadi ngelihat besinya itu hijau-hijauan karena beda dengan yang lain, teman-teman. Beda gitu. Beda dengan keris-keris dengan bahan besi yang lain. Itu kehijau-hijauan. Kalau pas diminyai di saat waktu malam lalu disenter dengan cahaya, itu tampak sekali hijaunya bahkan. Oke, teman-teman sekalian, pagi ini sambutan dari Hunter Pusaka. Terima kasih yang sudah menyimak ya. Mudah-mudahan kita diberikan rezeki yang banyak hari ini, berkah berlimpah dan sehat selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya merdeka. Andrian Hunter Pusaka.